Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih. Pertama sekali saya mau mengapresiasi saudara-saudara yang hadir malam hari ini di tengah udara dingin dan situasi yang hangat, ya, yang katanya spike, orang juga jadi semakin deg-degan, tapi saudara meluangkan waktu. Saya pribadi mengapresiasi saudara. Tepuk tangan untuk diri saudara masing-masing. Jangan malu-malu, tepuk tangan. Iya. Saya pribadi bersama semua jemaat yang kami layani, kami mengapresiasi apa yang saudara telah berikan, ya. Saudara-saudara, mari buka Alkitab kita. Saya nggak mau berlama-lama, ini dingin, tapi percaya firman Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 24 ayat 4 dan 5. Yesaya 24 ayat 4 sampai 5. Lalu Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Sekali lagi Yesaya 24 ayat 4 sampai 5 dan Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan saja di sini saudara-saudara, kalau saudara dapat, saudara boleh ikuti. Yesaya 24 ayat 4 sampai 5, Lukas 2 10 sampai 11. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Lukas 2 ayatnya yang ke-10 demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tukar dulu tuh, ini saudara, saya khawatir nih baterainya habis. Coba saya tukar dulu. Puji Tuhan, tes ya. Saudara-saudara, kalau saudara punya buku acara itu berjudul Natal untuk Dunia yang Merana. Saudara-saudara, merana merupakan masalah yang dialami oleh manusia di dunia ini. Ribuan lagu, bahkan mungkin jutaan lagu diciptakan dengan tema merana. Putus cinta katanya bisa membuat merana, saudara-saudara. Ada sebuah survei, saudara, sebuah buku, How to Fix a Broken Heart. Ada sebuah studi bahwa mereka mengadakan MRI untuk otak, fungsional otak. Menunjukkan begini, setelah mereka teliti, setelah mereka lakukan studi, rupanya putus cinta itu saudara-saudara punya mekanisme yang sama dengan orang yang pecandu yang tidak dapat supply. Ya, itu orang yang patah hati, saudara-saudara, itu katanya sama dengan orang pecandu yang berhenti mengkonsumsi narkoba, stop. Jadi dia punya reaksi yang sama orang yang jatuh cinta. Ada seorang psikolog bilang begini, tingkat stresnya orang putus cinta itu lebih tinggi daripada putus pekerjaan. Saya nggak tahu, saudara lebih takut patah hati atau kehilangan pekerjaan? Saudara lebih takut yang mana? Patah hati atau kehilangan pekerjaan? Tapi psikolog ini dia bilang patah hati karena cinta, merana karena cinta itu lebih parah daripada kehilangan pekerjaan. Itu mereka teliti. Jadi begitu beratnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, riset itu menilai bahwa kondisi manusia akan kondisi manusia itu cenderung jadi drop ketika dia merana, ketika dia susah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Natal itu memberi jawab atas merananya manusia. Natal memberi hidup, Natal memberi keselamatan kekal, dan Natal juga memberikan penyertaan. Dari ayat yang kita baca, saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Natal itu memberi hidup. Kenapa dunia ini merana, saudara? Jawabannya hanya satu. Natal itu, Kristus itu lahir dan dia memberi hidup. Masalah manusia, saudara-saudara, hanya satu, yaitu dosa yang tidak bisa diselesaikan. Dan upah dosa adalah maut. Kalau saudara kerja, 5 hari saudara bekerja, lalu 2 minggu kemudian saudara terima paycheck, itu adalah upah saudara. Anda pantas mendapatkannya karena engkau telah kerjakan itu. Demikian juga dengan dosa kita.
Kita pantas mendapat hukumannya karena upah dosa adalah maut, dan kita pantas menerima itu karena kita telah kerjakan itu dan tidak ada cara lain. Itulah upahnya. Ketika kita tinggal di dalam dosa, kita akan beroleh hukuman, kita akan binasa. Itulah upahnya. Tapi saudara-saudara, Natal itu memberi hidup. Yesaya 24 yang kita baca, saudara-saudara, itu merupakan sebuah lukisan. Yesaya melukiskan bagaimana hukuman Allah yang akan datang kepada manusia karena manusia dikuasai dan tinggal di dalam dosa. Yesaya 24 itu menceritakan tadi yang saya baca, bumi merana, bumi layu, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama-sama. Demikian keadaan manusia, saudara-saudara, karena dosa merana. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan, ya, bahwa pada Natal, ketika Natal tiba, mengubah dunia yang merana jadi penuh harap. Natal yang tiba ketika Yesus lahir, Yesus memberikan pengharapan. Manusia nggak perlu lagi mati selama-lamanya. Maharaja, yaitu Tuhan, jadi manusia yang mulia jadi hina, supaya kita yang seharusnya binasa beroleh selamat. Pesan Natal malam hari ini, dunia yang merana dihiburkan oleh Tuhan karena Natal telah tiba. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, maka masalah utama manusia telah diselesaikan. Saudara-saudara, ada suatu peristiwa kecelakaan, lalu orang itu meninggal. Mungkin sebagian orang akan berpikir, ini salah siapa, Pak? Kenapa dia harus meninggal? Kok caranya tragis sekali? Orang bisa salah sangka. Orang bisa fitnah Tuhan. Kok Tuhan kejam ya? Kok Tuhan izinkan itu terjadi? Dosa siapa? Salah siapa? Kita gampang memfitnah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini sudah dicemari oleh si jahat. Dan segala apa yang ada di dunia ini adalah kejahatan semata-mata yang memang karena sudah dikuasai oleh si jahat. Orang nggak peduli, orang bersikap semena-mena, orang bersikap seenaknya, tidak peduli dengan orang lain, tidak memperhatikan keselamatan orang lain, ugal-ugalan, mabuk, segala macam, sehingga itu yang ada di dunia ini. Jangan fitnah Tuhan. Satu hari ada satu keluarga yang papanya meninggal dunia karena kecelakaan. Pendetanya ngomong dengan ibunya di ruang tamu, anak perempuannya yang masih remaja di belakang, anak perempuan satu-satunya. Pendeta itu bicara begini, sudahlah Bu, itu sudah kehendak Tuhan. Dia bicara seperti itu. Anaknya di belakang dia kaget, loh kok kehendak Tuhan, kok Tuhan jahat amat? Kok Tuhan begitu teganya mengambil papaku dari sisiku? Aku nggak akan mau lagi percaya kepada dia. Jangan fitnah Tuhan. Jangan fitnah Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki yang jahat. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia binasa. Tuhan menghendaki manusia selamat. Jangan fitnah Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dunia sudah dikuasai oleh dosa. Orang yang ugal-ugalan, orang yang mabuk, orang yang nggak peduli. Karena dunia sudah dikuasai oleh dosa, itulah katanya dikatakan dunia ini adalah tempat air mata. Dunia ini tempat persoalan dan kesusahan. Di dunia inilah ada ratap tangis dan penderitaan. Karena ini bukan rumah kita. Itulah kenapa Yesus harus lahir, karena hukuman dosa dunia yang telah dikuasai oleh dosa ini, manusia hanya bisa dibebaskan ketika juru selamat itu lahir. Dan Natal itu memberikan hidup buat dunia yang merana. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, persoalan manusia sudah tuntas ketika dia datang kepada Tuhan. Persoalan manusia sudah selesai ketika dia datang kepada Tuhan, karena Raja di atas segala raja mau jadi manusia. Saudara-saudara, rupanya Nabi Yesaya itu bernubuat 700 tahun sebelum peristiwa malaikat itu berjumpa dengan gembala di dalam Lukas 2 itu. Peristiwa malaikat berjumpa dengan gembala, lalu malaikat berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar," dan seterusnya. Itu terjadi 700 tahun setelah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata begini di pasal yang ke-7, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika peristiwa di padang itu terjadi,
bahwa kesukaan besar diberitakan kepada dunia. Engkau tidak perlu lagi merana. Kenapa? Karena dosamu ditanggung oleh Kristus. Engkau tidak perlu lagi menerima hukuman karena dosamu sudah dihapuskan ketika engkau datang dan percaya kepada Tuhan. Natal memberi hidup. Yang kedua, saudara-saudara, dari kitab Yesaya tadi saudara dikatakan bahwa ada nubuatan bahwa seorang anak laki-laki, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, saudara-saudara, Natal untuk dunia yang merana karena Natal itu memberikan sebuah jaminan penyertaan Tuhan Immanuel tadi. Saudara, tidak seorang pun menduga kalau tahun 2020 ini sepanjang tahun ini akan mengalami COVID-19. Enggak seorang pun menduga itu. Di awal tahun Januari saya dikasih kesempatan khotbah. Saya ingat itu di IGNC saya khotbah awal tahun. Waktu itu Pak Edi mungkin belum balik waktu itu ya, waktu beliau liburan. Dan saya bicarakan awal tahun, tentu tema-tema awal tahun adalah pengharapan, betul? Memasuki tahun yang baru adalah pengharapan yang baru. Kalau Bapak Ibu ingat, beberapa banyak jemaat IGNC di sini, saya bicara waktu itu di minggu pertama di tahun yang baru 2020. Dan Alkitab yang saya sampaikan sebuah pengharapan. Mungkin masalah akan ada, mungkin kesukaran akan ada, tapi pengharapanlah, tapi sukacitalah dan kemenanganlah yang akan kita terima. Tidak seorang pun yang menduga kalau 2020 ini kita awali, bahkan akan kita akhiri dengan COVID yang begitu panjang, bukan? Tidak ada seorang pun yang menduga. Saudara-saudara, kapan itu berakhir? Dampaknya sangat hebat. Banyak negara sudah lockdown. Tutup sana, tutup sini, nggak boleh pergi sana, nggak boleh pergi ke sini. Saudara, Meksiko itu perbatasan itu nggak jauh, paling 2-3 jam dari sini. Tapi kalau saudara nyebrang ke sana, balik lagi tuh pertanyaannya akan banyak. Dan saudara harus masuk karantin, meskipun saudara cuma nyebrang doang. Nyebrang perbatasan doang, lalu mau balik lagi. Ketika balik lagi ya pertanyaan begitu panjang dan Anda harus karantin. Ngerti maksud saya? Itu terjadi dan itu di mana-mana. Dan masalah itu mempengaruhi bukan hanya masalah negara, masalah tempat, tapi juga ekonomi dan sosial dipengaruhi begitu rupa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau ini akan terjadi. Berita bagusnya begini, kalau saudara ikut news, berita bagusnya, vaksin sudah ditemukan, sudah diuji coba 95% berhasil ya, ada beberapa perusahaan ya. Ya nggak saudara, jangan bengong-bengong aja kayak manggut kayak atau apa, diam aja saya ngeri ini. Ini denger atau lapar, tenang saudara, makanan di belakang siap. Kita nggak terlalu banyak, jangan-jangan satu orang bisa bawa 2. Yang percaya katakan amin. Oh, jangan bercanda, jangan bilang amin, itu bercanda, jangan. Amin itu artinya aku percaya tentang ya. Jadi itu bukan. Saya nggak mau saudara bilang amin untuk hal-hal yang kalau firman Tuhan Anda amini, tapi kalau hanya bawa 2, ya jangan, nggak usah datang sama saya. Saya bisa lobby itu konsumsi, ya kan? Kasihlah Bapak itu, kasihlah Ibu itu, tapi sabar dulu ya. Maksud saya begini, dengar saudara-saudara, sekalipun kita sudah kelihatannya sudah ada titik cerah ya, saya nggak tahu itu benar, tapi sedang diuji cobakan, dan itu pun belum, mungkin kita harus masih menunggu lagi katanya. Saudara dengar, di saat-saat seperti ini, kita betul-betul memerlukan Kristus dalam hidup kita. Masalah kita begitu banyak, 1 tahun penuh, bahkan kita nggak tahu tahun depan apakah masih kita alami ini. Kita betul-betul memerlukan belas kasihan dari Tuhan. Dan Natal, ini yang menjawab merananya manusia. Dia memberi jaminan, Dia menyertai engkau selama-lamanya. Dia Allah Immanuel. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Natal memberi jawaban bahwa Allah senantiasa serta dengan kita. Ia Allah yang Immanuel. Satu hari Musa mengutus 12 pengintai ke negeri Kanaan ya. Setelah mereka melihat negeri yang akan dihadapi itu, mereka bawa bukti-bukti dari negeri itu. Buah-buahan yang sangat bagus, hasil tani yang sangat hebat. Datanglah keduanya menghadap Musa menurut Bilangan pasal yang ke-13. Nah, terjemahan Alkitab dalam New Living Translation itu bilangnya sangat menarik. Mereka bilang begini, 10 orang itu memberikan discourage ya, memberikan ini sesuatu yang melemahkan orang Israel, sedangkan hanya 2 orang yang kasih courage, kasih kekuatan, kasih semangat sama orang Israel. 10 orang itu bilang begini, mereka terlalu kuat, tembok mereka terlalu besar,
Dan di sana ada orang-orang raksasa. Hanya Yakub dan Kaleb bilang begini, tidak, kita dapat kalahkan mereka. Percaya sama janjinya Tuhan, Dia yang sudah serahkan Kanaan. Jangan takut. Tapi lagi-lagi 10 orang itu berkata, kita nggak akan mungkin menang. Mereka lebih kuat. Mereka akan telan semua orang yang datang. Ukuran mereka begitu besar. Kita dibandingkan mereka hanya seperti seekor belalang saja. New Living Translation bilang begitu. Gamblang. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita tuh seperti belalang. Mereka tuh raksasa tinggi. Kita nggak mungkin menang. Saudara apa yang terjadi? Karena discourage tadi yang dikasih oleh 10 orang itu, seluruh rakyat Israel menangis meraung-raung dengan penuh ketakutan, dan mereka bilang begini, lebih baik kami mati di Mesir atau mati di padang gurun daripada kami harus menyeberang ke Kanaan dan berhadapan dengan raksasa itu. Mereka semua ketakutan. Alkitab catat, mereka nangis sepanjang malam. Saudara-saudara, ke-12 orang ini sama-sama ngelihat masalah. Ke-12 orang ini sama-sama ngelihat kesukaran. Tapi outputnya beda. Kenapa? Karena yang dua ingat akan janji Tuhan. Akulah yang telah berjanji memberikan Kanaan kepadamu. Masuk, aku akan pimpin, engkau akan duduki. Mereka lupa akan janji itu. Sedangkan ke-10 ini, dia lihat masalah, dia lihat kesukaran, dia lihat raksasa, dia lupa janji Tuhan. Dia pikir dia yang akan berperang menghadapi raksasa itu. Padahal Tuhan sudah berjanji, pergi, jalani, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Alkitab sudah katakan, jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi mereka lupa. Inilah yang membedakan saudara-saudara. Kita berjumpa dengan kesukaran, kita berjumpa dengan masalah, tapi bagaimana reaksimu tergantung kepada engkau. Ingatkah akan firman Tuhan atau tidak? Atau kita lupa akan pernyataannya bahwa Dia berjanji melindungi engkau, bahwa Dia berjanji menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan abaikan janji Tuhan. Jangan lupakan janji Tuhan. Kita perlu ingat akan janji Tuhan. Saudara-saudara, iman dan ketakutan itu nggak pernah jalan bersamaan. Iman sama ketakutan itu tidak pernah jalan beriringan. Ketika iman masuk, takut keluar. Ketika takut masuk, iman yang keluar. Kita ingin iman dalam hidup kita, bukan ketakutan, bukan? Ada orang berkata begini, saat engkau percaya, engkau tidak takut. Tapi saat engkau takut, engkau tidak percaya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan abaikan janji Tuhan. Dia pasti serta dengan engkau. Saya tidak mengajak saudara gagah-gagahan lalu saudara sok belagu begitu menentang semua kesulitan-kesulitan yang ada. Bukan itu maksud saya. Kesulitan ada, persoalan boleh ada. Apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tapi Tuhan serta dengan engkau, itu janjinya. Kalau engkau percaya akan ini, engkau akan kuat dan melangkah. Dan imanmu akan dikuatkan dan ketakutan pun akan hilang. Karena engkau tahu betul, Tuhanmu serta dengan engkau. Saudara-saudara, ini bukan perkara mudah. Tahun 2020 ini adalah tahun yang berat dan tidak mudah. Saya percaya saudara setuju dengan saya. Tapi kalau engkau ada sampai hari ini, ketahuilah itu karena berkat Tuhan. Karena Tuhan menguatkan engkau. Karenanya firman Tuhan malam hari ini mau mengajak engkau, jangan tinggal dalam merana. Jangan merana. Dunia yang merana itu dapat pertolongan karena Allahnya Israel. Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang serta dengan kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita melupakan janji Tuhan itu yang firman Tuhan yang mau ingatkan kita. Saudara-saudara, jangan ukur Allah dengan masalah kita. Kadang-kala masalah itu terlalu besar karena kita lupa Tuhan itu besar. Kita pikir masalah itu yang terlalu besar sehingga kita nggak lihat Tuhannya yang besar. Kita ukur Tuhan Allah dengan masalah kita. Kita ukur, tapi seharusnya ukurlah masalah kita dengan Allah kita yang besar. Karena Dia jauh lebih besar dari persoalanmu. Amin, saudara-saudara. Natal itu menggaransi bahwa Dia selalu serta dengan kita. Satu hari, saudara-saudara, tentu saudara tahu, di bulan Mei istri saya itu demam tinggi. Lalu dia cek, dia nurse di tempat dia bekerja sudah ada beberapa pasien yang kena COVID. Lalu
Di bulan Mei itu saya lupa tanggalnya, dia panas tinggi. Waktu dia panas tinggi dia bilang gini sama saya, malam ini juga engkau harus pergi dari sini. Maksudnya jangan sekamar gitu. Kenapa? Saya bilang gitu. Dia nurse, dia tahu kalau saya punya gejala seperti ini, kemungkinan saya punya gejala-gejala untuk COVID. Malam itu saya dipindahkan. Suka tidak suka ya saya pindahlah, begitulah ya. Besoknya dia tes, hasilnya positif. Wah, hati saya sedih. Dia punya simptom yang banyak. Dia nggak bisa makan, dia muntah, dia panas tinggi. Pokoknya semua simptom yang bisa saudara sebutkan, termasuk batuk-batuk yang tidak henti, itu ada sama dia. Seminggu pertama itu sangat-sangat berat. Dia pikir dia akan lewat saat itu. Saya pikir juga melihat keadaannya juga begitu berat. Lalu saya bingung loh, kalau dia ini saya tinggal dengan dia sekamar, lalu saya tes juga. Pergilah saya tes. Tahu nggak doa saya apa? Tuhan, kalau boleh saya jangan kena Tuhan. Biar saya rawat istri saya dan ketiga anak saya. Itu doa saya. Pergi saya tes. Tapi apa yang terjadi? Ketika hasil tes berbeda dengan apa yang kau doakan, apa yang kau lakukan? Sardi, saya kan nggak tahan ya, lama banget sih. Saya telepon, akhirnya dibilang, ya kamu positif. Wah, saya nggak percaya. Kamu ngaco, saya nggak ada simptom, saudara-saudara. Saya nggak ada simptom, makan tetap lahap, saudara-saudara. Makanya saya tetap nggak ada pengaruh kan. Tetap aja saya sehat kan, saudara-saudara lihat. Nggak ada pengaruh, nggak panas, nggak batuk, nggak ini, makan tetap lancar, malah nambah. Itu dia, saya heran. Dan malah, tapi ketika saya tanya, salah kali kamu, coba cek sekali lagi, no pak. Yudis Wodidis, artinya inilah hasilnya Anda positif. Waktu itu saya sedih, sempat saya sedih. Saya cuma bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kok begitu sih? Waktu sesuatu terjadi berbeda dengan apa yang kau doakan, mungkin kau kecewa. Ada rasa sedih di hati saya, rasa aduh kok begitu. Tapi saudara dengar, Tuhan baik sama saya. Dia berbicara di hati saya begini. Dia berbicara di hati saya mengingatkan firman begini. Memangnya kenapa kalau kamu kena COVID? Berkurangkah kasihku kepadamu? Berkurangkah penyertaanku kepadamu hanya karena engkau juga COVID? Setelah itu saya terdiam dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya nggak percaya sama engkau. Saya meragukan pemeliharaanmu. Seolah-olah sayalah yang bisa menanggung jawabi keluarga saya. Seolah-olah sayalah yang bisa menjaga keluarga saya. Tuhan bilang, memangnya kenapa kalau kamu pun COVID? Berkurangkah kuasaku? Berkurangkah pemeliharaanku? Tidak. Dan itu saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan serta dengan engkau. Segala sesuatu bisa terjadi. Kadang-kala doa kita, apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita doakan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak kurang kuasa menyertaimu. Tuhan tidak kurang kuasa memeliharamu. Tuhan tidak kurang kuasa untuk membukakan jalan-jalannya kepadamu. Tidak. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Persoalan terjadi, saudara-saudara. Jangan takut, jangan panik. Dia Allah yang Immanuel. Dia serta dengan engkau. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadapi kesulitan yang ada, persoalan yang ada, jangan lari. Hadapi dengan percaya, ingat janjinya bahwa Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu serta dengan engkau. Tuhan mengampuni hidup kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sehingga kepada para gembala dikatakan kesukaan besar diberikan, kesukaan besar dianugerahkan, sukacita dilimpahkan. Satu hari saudara-saudara, kalau di tahun 1800-an Prancis berperang dengan Jerman. Lalu saudara-saudara, di perbatasan kota Prancis itu ada parit-parit dalam untuk membatasi keduanya. Tentara itu sedang berhadap-hadapan dan malam itu adalah malam Natal. Ada seorang tentara Prancis, tiba-tiba dia lompat ke lorong itu, tapi dia nggak menembak, dia malah nyanyi. Nyanyinya itu Oh Holy Night. Oh Holy Night. Ya, tahu lagu itu. Nanti kita nyanyikan lagi itu. Dia nyanyikan lagu itu. Waktu dia lompat, tentara lawan mungkin mau siap-siap membidik, tapi karena dia bernyanyi dengan sungguh, dia nyanyikan lagu itu. Dunia yang merana beroleh sukacita karena kehadiranmu. Kira-kira terjemahannya seperti itu kalau saudara
terjemahkan secara bebas lagu itu. Dunia yang merana menjadi bersukacita karena engkau hadir. Waktu melihat tentara Prancis itu bernyanyi, lalu orang tentara Jerman pun naikkan satu pujian, lagu yang bukan lagu itu, tapi lagu yang sangat terkenal yang dikarang oleh Martin Luther, yang kira-kira engkau yang mulia, engkau mau datang ke dalam dunia. Kira-kira lagunya seperti itu. Dan saat itu terjadi perdamaian, sukacita, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan ketika kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia memberi sukacita. Kesukaran boleh ada, saudara. Pergumulan boleh ada. Tapi Dia memberikan sukacita ke dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara malam ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena rahmat dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Umat-Mu telah mendengar firman-Mu. Biar tanamkan firman itu dalam hati kami. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Hidup kami milik-Mu. Engkau telah menebus kami. Dan penyertaan-Mu ajaib. Engkau serta dengan kami. Terima kasih buat pesan Natal malam ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami kembalikan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan.